Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Sekarang ini banyak sekali anak-anak yang menderita mata minus. Itu banyak sekali penyebabnya, mulai dari keturunan, radiasi karena radiasi sinar radiasi, tidak menjaga kesehatan mata, dan masih banyak sekali penyebabnya. Orang yang menderita mata minus, mereka cenderung memakai kacamata, tapi seiring dengan perkembangan zaman, menggunakan softland pun juga bisa. Kadang orang yang tidak menderita mata minus pun mereka juga menggunakan kacamata untuk fashion mereka. Apalagi sekarang ini banyak sekali varian kacamata yang untuk orang dewasa, bahkan untuk anak-anak pun juga banyak sekali. Maka dari itu di segmen kali ini Santri Healthy akan mengangkat tema mata minus pada anak. Bersama saya Anissa Iklatusyaro hanya di Santri Healthy, sehat bersama santri. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani pemirsa di rumah tentunya dengan informasi kesehatan yang aktual dan terpercaya. Kali ini saya tidak sendiri ya pemirsa, kali ini saya sudah ditemani oleh Ibu Hafidah. Ya, Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apa kabar Bu? Alhamdulillah luar biasa hari ini. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih nih Bu sudah mau hadir dalam acara Santri Healthy ini. Sama-sama. Sebelumnya gimana nih Bu perasaan Ibu diundang dalam acara ini? Tentunya sangat senang sekali bisa diberikan kesempatan untuk mengisi acara Santri Healthy pada pagi hari ini. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing informasi, pengalaman seputaran kesehatan. Ya, seperti itu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, sekarang ini Ibu sedang disibukkan apa sih? Kalau kesibukan sih masih seperti biasanya, kerja, ngurusin anak-anak di sekolah, masuk kelas, ngajar di kelas, ya masih seperti biasanya seperti itu. Kalau boleh tahu, Ibu di sana mengajar jadi apa? Bimbingan konseling, BK, ya sering disebut dengan BK. Cuman Ibu kan di sini nggak masuk kelas, jadi lebih ke ngurusin permasalahan anak-anak saja. Jadi nggak sering ya masuk kelas ya, cuman kadang-kadang aja seperti itu. Terus Ibu sudah berapa lama sih di Subhanul Watan sendiri? Di Subhanul Watan Ibu masuk di 2015, jadi kalau sekarang masuk ke tahun ke-6 ya? Ya, hampir kurang lebih 6 tahun. Berarti sudah lama sekali ya Bu? Ya lumayan, tapi nggak terasa sih di sini ya, kayaknya kayak baru kemarin gitu masuk, ternyata juga udah hampir 6 tahun di sini. Karena kan di sini pekerjaannya kan nggak monoton, setiap hari, setiap berganti hari, berganti masalah, berganti cerita, jadi kayak nggak kerasa aja di sini udah hampir 6 tahun. Kalau boleh nih Bu, Ibu ceritain sedikit gimana pengalaman Ibu mengajar di Subhanul Watan sendiri? Pengalamannya sih luar biasa, karena kan di sini kan pekerjaannya kan kita berhadapan dengan langsung dengan anak-anak ya, jadi pasti setiap harinya itu permasalahannya berbeda-beda, penanganannya juga berbeda-beda, bertambah keterampilan juga ketika menghadapi anak, karena kan pasti karakter satu anak dengan anak yang lain itu kan juga berbeda. Ya, seperti itu. Kan di sana kan boarding school ya Bu, kan santri-santri, biasanya kan ngantuan gitu. Terus Ibu gimana? Kalau menghadapi anak-anak yang ngantuan, apalagi di sini mayoritas sih ya, nggak putri kan masalahnya sama. Sebenarnya itu bukan masalah yang besar, karena memang kita menyadari bahwa kegiatan di sini itu nggak cuman anak-anak itu di sekolah saja, tetapi juga kegiatan di boarding juga kan padat sekali. Pasti kalau hal itu mereka membawa rasa ngantuknya ke sekolah, gimana cara kita menarik perhatian anak aja supaya anak itu lebih tertarik kepada kita, bisa mengesampingkan rasa ngantuknya. Seperti itu. Ibu senang nggak mengajar di Subhanul Watan? Senang banget lah, di sini tuh anak-anaknya ya beda lah dari yang lain. Kalau di sekolah luar itu bisa dikatakan masalah-masalah di sekolah luar itu lebih kompleks daripada di sini. Cuman ya itu tadi, ya pokoknya menyenangkan lah, di sini semuanya itu menyenangkan. Oke pemirsa pastinya kan penasaran sekali kan, apalagi bunda-bunda di rumah nih pasti nggak sabar kan
saya bertanya sama ibu tentang mata minus di rumah. Setelah iklannya satu ini tetap di Santri Healthy, sehat bersama Santri. Kembali lagi di Santri Healthy, sehat bersama Santri. Nih Bu, tadi kan di segmen awal tadi kan saya sudah menyinggung sedikit tentang mata minus pada anak. Kalau mata minus sendiri itu apa sih menurut Ibu? Mata minus itu kita sering menyebutnya dengan rabun jauh, iya nggak? Iya, rabun jauh atau miopia. Biasanya penderitanya disebut sebagai miopia, iya nggak? Nah, itu tuh adalah orang yang mengalami mata minus atau rabun jauh itu penderitanya itu biasanya tidak bisa melihat benda atau tulisan yang berjarak jauh. Jadi kalau kita nih sebagai orang yang mata normal itu kan objek bayangannya itu dia tepat berada di depan retina. Sedangkan kalau orang yang mata minus atau rabun jauh itu bayangan bendanya itu ada di depan retina sehingga dia tidak bisa menjangkau atau melihat barang atau tulisan yang jaraknya itu berada di jauh. Jadi biasanya penderitanya itu dibantu atau menggunakan alat bantu berupa kacamata atau soft lens itu tadi ya. Nah, itu bisa membantu untuk melihat benda yang jaraknya jauh itu tadi. Kemudian kalau mata minus itu kan bisa bermacam-macam ya, dari yang baru sedikit, kemudian yang sudah berapa, itu kan harus melalui pemeriksaan mata khusus untuk mengetahui hal semacam itu, seperti itu. Kalau mata minus pada anak sendiri Bu? Kalau mata minus pada anak sama seperti yang sudah sampaikan tadi, berarti dia penderitanya adalah anak yang berusia di bawah 10 tahun misalnya ya. Itu bisa saja terjadi. Biasanya anak yang melihatkan gejala mata minus itu mulai dari 4 atau 5 tahun ke atas itu sudah bisa ada. Itu biasanya dari keturunan bisa, kemudian pola hidup sehatnya, kemudian kebiasaan membaca, kebiasaannya di rumah seperti apa, itu juga mempengaruhi. Seperti itu. Sebenarnya nggak langsung sih ya, nggak langsung kelihatan oh anak ini kelihatan mata minus atau enggak, itu nggak langsung kelihatan. Biasanya nanti kalau udah mereka itu masuk ke dunia sekolah kan itu pasti akan kelihatan. Kalau prasekolah sih masih belum begitu kelihatan. Biasanya nanti kelihatannya itu kalau mereka itu sudah masuk di dunia sekolah, seperti itu. Jadi ini pemirsa, mata minus pada anak sendiri itu menderita penyakit mata yang diderita oleh anak-anak ya Bu. Kan kalau gejala-gejala mata minus itu sendiri kan banyak sekali nih Bu. Salah satunya kan melihat benda jauh terlihat rabun gitu. Tapi kalau yang lainnya itu ada nggak Bu? Gejala-gejalanya biasanya itu kalau yang pada anak ya, dia kelihatan kalau misalnya sering melihat televisi dalam jarak yang dekat. Kemudian posisi membaca tidur, kemudian membaca terlalu dekat, kemudian sering melihat gadget. Nah, itu bisa dari situ. Kemudian ketika anak yang penderita mata minus itu biasanya dia mengeluhkan matanya sering pegal kalau kelamaan membaca atau kelamaan melihat gadget, kemudian pusing, kemudian mual juga kadang bisa seperti itu. Gejalanya bisa dilihat dari seperti itu ya. Tapi kalau sekarang tuh kan anak-anak tuh banyak sekali yang gadget yang suka main gadget gitu Bu. Terus tuh itu tuh gimana sih Bu caranya menghindari itu? Nah, kalau fenomena sekarang ini kan sering kali ya di sekitar saya aja, bahkan hampir semua anak yang seharusnya dia belum mengenal gadget itu sudah diberikan gadget. Kadang saya melihat belum ada 1 tahun aja mereka udah diberikan gadget, terus tidak dengan pengawasan orang tua. Nah, padahal untuk anak yang seusia yang sudah diperbolehkan dikenalkan dengan gadget aja harus berdampingan atau didampingi dengan orang tua, dan itu dengan harus durasi yang memang dibatasi. Misalkan untuk anak yang
lebih apa ya, belum belum lebih dari 2 tahun, atau misalkan kan kalau saya sih ya untuk mengenalkan gadget pada anak itu sekitar usia 18 bulan ke atas lah, atau paling nggak 2 tahun. Itu durasinya dibatasin 1 hari paling nggak 1 jam, jangan lebih dari 1 jam. 1 jam aja itu jangan langsung sekali dikasih 1 jam, itu jangan, tapi ya berapa gitu, pokoknya 1 harinya itu durasinya 1 jam saja, jangan lebih. Dan itu juga harus dengan pengawasan atau pendampingan dari orang tua. Iya, kadang kan sekarang kan sering lihatnya supaya biar anaknya diem, biar anaknya anteng, terus udahlah kasih ini aja. Memang sih anak itu pasti akan senang, akan tertarik, tetapi kita akan melihat dampaknya itu tidak sekarang, tapi pasti nanti jangka waktu ke depan. Kalau sehari terus menerus seperti itu, pasti kan nanti kelamaan juga akan berdampak yang kurang baik untuk si anak itu sendiri, seperti itu. Jadi nih pemirsa, gejala mata minus pada anak itu sangat banyak sekali. Mulai dari melihat melihat benda jauh rabun, terus ketika main gadget terlalu dekat, terus membaca sambil rebahan gitu. Dan masih banyak lagi. Pasti kan kalau ada gejalanya mesti ada penyebabnya ya, Bu? Iya. Terus penyebabnya sendiri apa sih, Bu? Penyebab Jangan dijawab dulu, Bu. Oke. Setelah iklan yang satu ini tetap di Santri Healthy, sehat bersama Santri. Kembali lagi di Santri Healthy, sehat bersama Santri. Tadi kan kita sudah membahas pengertian mata minus pada anak dan gejala-gejalanya. Terus penyebabnya sendiri, Bu, penyebabnya mata minus sendiri itu apa sih, Bu? Penyebabnya mata minus pada anak yang paling utama atau yang pertama itu bisa genetik, ya keturunan itu pasti ada, walaupun presentasinya itu tidak banyak, tapi faktor keturunan atau genetik mata minus pada anak itu pasti ada. Dan kalau udah keturunan ya mungkin dia sudah membiasakan pola hidup yang sehat, sudah kebiasaan membaca yang baik juga sudah. Tapi kalau memang sudah keturunan berarti kan ya memang sudah, paling nggak kita bisa tetap menerapkan pola hidup sehat ya, seperti itu paling nggak nanti bisa mengurangi, setidaknya tidak memperburuk keadaannya. Seperti itu yang pertama, genetik. Yang kedua yang sudah saya sampaikan tadi, membaca terlalu dekat. Nah itu juga bisa menyebabkan mata minus. Kemudian membaca itu kan kalau sewajarnya itu berapa ya jaraknya, sekitar 25 sampai 30 cm ya. Makanya kalau kita membaca itu jangan lebih dekat dari jarak itu, diusahakan. Terus yang ketiga, sering berlama-lama menggunakan gadget ya, apalagi kalau seusia anak-anak remaja nih, seringnya kalau udah nonton drakor sampai berlama-lama, berepisode-episode, kemudian satu malam suntuk udah nonton terus. Itu kan tanpa kita sadari, itu kadang ya memang pada saat itu mata kita masih baik-baik saja, tapi kalau lama-lama kelamaan seperti itu terus kan juga pasti akan mempengaruhi penglihatan kita menurun, seperti itu. Kemudian kalau pada anak, yaitu tadi seperti yang saya sudah bilang tadi, berlama-lama di depan gadget. Kalau anak zaman sekarang sih paling seringnya apa sih, nonton YouTube ya. Nonton YouTube itu kalau udah nonton udah pasti, saya yakin itu lebih dari 30 menit, bahkan mungkin bisa lebih dari 1 jam. Karena anak saya aja sendiri sekarang seperti itu. Ketika dia sudah mengenali yang namanya YouTube, dulunya belum pernah, dia belum kenal yang namanya YouTube. Tapi ketika main sama teman-temannya udah dikasih nonton, dia kan penasaran. Akhirnya dia minta, kalau udah minta, udah nonton, pasti nggak akan mau diberhentikan gitu, makanya nonton terus. Nah itu kita sebagai orang tua tetap harus konsisten terhadap waktu yang diberikan kepada anak. Berapa menit kita harus memberikan waktu anak itu untuk bermain gadget, seperti itu. Nih kan saya sendiri loh, Bu, saya sendiri kalau udah main gadget, udah rebahan itu udah enak banget ya. Ya memang seperti itu ya, kita kan saya aja juga gitu. Kalau udah megang HP gitu, udah main apa Instagram lah apa gitu kan, kadang suka lupa waktu ya. Dan itu kan terus menerus kegiatan itu dilakukan hari ini, hari esok dan selanjutnya. Nanti lama-lama itu pasti saya sendiri aja, yang orang tua aja merasa
kok ini ya, kadang tuh merasa pusing, kadang merasa pegel, kadang merasa pusing sebelah ketika saya sudah berlama-lama bermain gadget atau di depan komputer, itu pasti ada rasa seperti itu. Nah, apalagi kalau itu kayak gitu tuh terjadi pada anak, pasti nanti dia akan berdampak buruk pada kesehatan matanya seperti itu. Kemudian apa ya? Kayaknya itu sih yang paling utama, penyebabnya itu yang paling utama itu di depan gadget sama di depan komputer ya. Televisi juga iya, nonton televisi itu diusahakan jangan terlalu dekat. Kalau televisi itu kan sebenarnya kita nonton televisi itu memang apa ya, kalau di rumah kan sering ya, jadi ya memang untuk menghindarinya diusahakan jangan terlalu dekat. Apalagi sekarang itu lagi WFH kan, anak-anak di luar sana kan banyak yang belajarnya dari rumah, daring, otomatis dia selalu harus di depan laptop, harus kalau yang nggak punya laptop juga harus pantengin HP terus. Nah, itu tetap sebisa mungkin dibuat jadwal supaya tugasnya terpenuhi, tetapi juga tidak terus-terusan di depan gadget terus. Seperti itu. Jadi nih pemirsa, penyebab mata minus tuh sangat banyak sekali, mulai dari keturunan, terus bermain gadget tadi, terus membaca terlalu dekat, dan Menonton menonton televisi, ya. dan masih banyak lagi ya Bu. Terus ponaan saya sendiri loh Bu, saya kan punya ponaan, terus kalau main HP, kalau udah mantengin HP, udah lupa scam. Masa 2 tahun udah bisa laptop, udah bisa mengoperasikan ya. Iya, memang anak-anak zaman sekarang tuh mereka itu kan kalau diajarin sekali aja udah gampang nangkepnya, udah bisa mengoperasikan sendiri. Nah, kita sebagai orang tua kalau tidak ikut mengawasi, mendampingi, ya itu nanti yang kayaknya tuh kita tuh ngasih madu ya ke anak, padahal yang kita kasih itu adalah racun. Nah, kita kan kadang tidak menyadari akan hal itu. Kadang kan seringkali supaya udahlah biarin, daripada nanti rewel, daripada ngerecokin ibunya yang lagi ngapain, udah kasih aja, yang penting anaknya diem. Nah, itu tadi kunci yang kadang dipakai sama orang-orang tuh, yang penting anaknya diem. Nah, padahal itu kan salah ya kan. Harusnya walaupun emang anaknya diem terus dikasih, itu tetap harus dengan pengawasan, kemudian pendampingan. Yang ditonton tuh apa, kita kan juga bisa yang ditonton apa, terus nanti ketika nonton di sela-selanya dikasih tahu, oh ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Nah, itu harus tetap pendampingan dari orang tua. Jangan udah yang penting diem, tak mau beresin ini dulu sampai selesai. Nah, itu jangan terlena dengan hal yang semacam itu, seperti itu. Terus kan sekarang ini banyak banget anak-anak yang sudah main gadget, apalagi udah kecanduan game sendiri Bu. Itu gimana cara mengurangin? Ya itu tadi harus konsisten dengan waktu yang diberikan kepada anak. Yang penting dan utama itu seperti itu. Kita harus konsisten. Kalau enggak, berikan kontrak waktu. Misalkan kamu boleh main ini, tapi harus atau nggak boleh lebih dari jam sekian. Walaupun anaknya nanti nangis atau marah atau apa, ya kita tetap harus konsisten, nggak boleh melebihi batas waktu yang diberikan. Setidaknya itu tidak bisa menghilangkan, tapi setidaknya bisa mengurangi atau mencegah. Nah, itu tadi. Terus kalau untuk misalkan anak sudah kayak menunjukkan gejala mata minus, apa sih yang bisa kita lakukan gitu kan? Bisa kita kasih makanan yang bergizi pada anak. Kadang anak itu nggak suka sayur kan, seringnya anak itu nggak suka sayur. Tapi gimana caranya kita harus membuat si anak itu suka sayur, apalagi kayak yang wortel gitu kan. Pokoknya sayur-sayuran lah, minimal makanan bergizi yang mengandung vitamin A. Pokoknya yang sayur-sayuran itu bisa dikonsumsi sama anak. Kemudian tadi membatasi penggunaan gadget itu harus selalu dibatasi. Kemudian penerangan cukup yang sehat, jangan terlalu lama membiarkan anak di dalam ruangan. Paling enggak 1 hari itu biarkan anak bermain di luar, tapi juga jangan terlalu lama bermain di luar juga. Jadi harus imbang lah, seperti itu yang harus dilakukan atau yang bisa dilakukan kita sebagai ibu di rumah, kurang lebihnya seperti itu. Nih bunda-bunda di rumah pasti harus tahu nih, mulai dari itu Bu, menerangi pencahayaan yang cukup, terus makan makanan yang bergizi, terus membatasi penggunaan gadget, dan masih banyak lagi. Oke Bu, kita lanjut perbincangan kita setelah iklan yang satu ini. Tetap di Santri Healthy, sehat bersama Santri.
Kembali lagi di Santi Healthy, sehat bersama Santi. Kita lanjut ya Bu, perbincangan kita yang sempat terjeda tadi. Kan sekarang ini kan banyak banget orang yang yang menderita mata minus, mereka menggunakan kacamata. Itu menurut Ibu gimana? Memang salah satu pengobatan untuk penderita mata minus itu kan menggunakan kacamata ya, dari yang penderitanya dari anak, dewasa, orang tua, itu kan memang alat bantunya itu berupa kacamata. Tapi selain kacamata itu saya sekarang sering menemukan anak itu, apalagi pada anak remaja itu pada memakai soft lens. Ya sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih ya, pemakaian soft lens itu tidak disarankan untuk harian, maksudnya yang setiap hari dipakai berjam-jam itu menurut saya seperti tidak disarankan. Kita aja yang memakai kacamata aja kalau dipakai terus-menerus aja kan pasti rasanya kan nggak nyaman, pegel, pusing itu kan juga pasti ada. Apalagi yang memakai soft lens. Soft lens itu kan cuman dipakai itu misalkan kayak kalau kita itu mau ada acara apa, biar nggak terlalu mengganggu. Kalau pakai kacamata bisa digantikan dengan soft lens. Apalagi penggunaan soft lens itu kan lebih ribet dibandingkan dengan penggunaan kacamata ya, supaya tidak iritasi atau tidak malah menjadikan merusak mata. Itu sebaiknya sih dihindari sajalah penggunaan soft lens itu kalau tidak butuh untuk dipakai karena sesuatu yang urgent atau memang harus memakai itu, ya sebaiknya cukup pakai kacamata saja. Selain memakai kacamata kan nanti kita bisa berusaha dengan alami seperti itu. Terus kan itu kalau pakai soft lens kan suka lupa nyopotnya. Nah, ya itu tadi kalau memakai soft lens itu kan dipakainya itu kan nggak boleh harus sehari penuh memakai soft lens terus kan nggak boleh. Itu kan cuma dipakai itu kira-kira berapa jam gitu, nggak boleh lebih dari itu. Apalagi itu kan harus lebih berhati-hati ya. Kadang kan kalau kita pakai soft lens kan nggak kerasa, terus ngantuk, lupa ngelepas, dibawa tidur. Nah, itu kan efeknya malah tidak membantu mengurangi atau menyembuhkan, tapi malah memperburuk keadaan mata kita. Nah, maka dari itu tadi saya sampaikan kalau bisa itu dihindari aja lah pakai kacamata, kan yang jelas dipakai ya, jadi kita ngerasa lagi pakai kacamata, kalau tidur yo kerasa lah pengen ngelepas gitu kan. Kalau soft lens kan kadang nggak kerasa, ke bawah tidur, ngantuk ke bawah tidur. Nah, kita menghindari hal-hal itu saja seperti itu. Nih Bu, kita masuk di segmen Asri Medikal.
Gimana nih Bu setelah melihat video tadi? Oh iya, itu Tanggapan Ibu? salah satu bisa dikonsumsi untuk kita mengurangi mata minus Iya. ya. Yang paling utama kan wortelnya, terus tadi ada lemonnya, ada Ada nanasnya. Itu sebenarnya kan buah-buah yang banyak gizinya semua, tapi yang lebih utama untuk mengurangi mata minus kan di wortel. Tadi kan banyak kan wortelnya, terus ada nanasnya itu buat ngasih rasa manisnya, karena kan tadi dia nggak dikasih gula ya. Terus ada lemonnya itu biar ada rasa kecutnya, itu menyamarkan rasa sengirnya yang dari wortel itu. Boleh dicoba itu tipsnya. Selain jus wortel itu bisa juga mengkonsumsi kayak yang buah tomat. Langsung dimakan aja nggak apa-apa, buah tomat terus potong-potong gitu kan, kasih taburin gula dikit, makan aja. Tiap hari konsumsi kayak gitu tuh bisa mengurangi mata minus yang masih sedikit ya, dengan berapa ya, kira-kira mungkin 1,5 itu masih bisa diusahain dengan alami ya. Soalnya saya dulu juga pernah kayak gitu, suami saya mata minusnya tuh berapa ya, 1,5 apa berapa gitu kan, waktu cek kesehatan pertama. Kemudian dia minta nih dibikinin jus wortel. Pada saat itu saya belum ngerti ya, masih polos, jadi bikinnya ya udah wortel aja gitu kan, wortel kasih air, kasih gula, tiap hari kasih itu. Terus lama-lama pas yang tes kesehatan kedua dia udah normal, udah nggak ada minusnya. Berarti kan memang itu bisa kan, bisa sebagai salah satu bentuk untuk mengurangi mata minus ya. Apalagi yang sekarang bisa dicampur dengan buah-buahan yang lain, itu kan lebih enak kan, nggak ada alasan lagi masa makan jus wortel kan nggak enak, sengir dan lain sebagainya itu tadi. Jadi nih bunda-bunda di rumah bisa dicoba trik yang tadi ya Bu. Ya. Bisa mencampur buah wortel dengan buah-buah yang lainnya yang gitu. disukain, yang kira-kira itu kalau di mix and match itu bisa enak. Iya. Gitu. Ya. Sebenarnya Bu, terima kasih ya Bu sudah mau hadir dalam acara ini. Ya, terima kasih sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi ini pemirsa, intinya untuk bunda-bunda di rumah dan untuk anak-anak kecil ya, selalu jaga kesehatan dan jaga kesehatan mata. Saya Anissa Iqbal Basyarat pamit undur diri, tetap saksikan Santri Healthy, sehat bersama Santri.